Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Denny, dan kita akan merenungkan kebenaran firman hari ini dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan pertolongan-Mu, untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat 9, kemudian ayat 6 dan ayat 7 dan juga ayat yang ke-18 dalam pasal yang pertama. Karena apa? Karena semuanya berkaitan tentang perintah Allah kepada Yosua. Demikian bunyinya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Yosua pasal 1 ayat 9 memiliki kesamaan dengan Yosua ayat 6, 7 dan 18. Berikut adalah bunyi ayat Alkitabnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemudian Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kemudian Yosua pasal 1 ayat 7, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun juga yang kuperintahkan kepadamu, dia akan dihukum mati. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema Yes, we can. Ya, kami dapat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kembali kita percaya Tuhan dapat memimpin kita, Tuhan dapat menyertai kita, dan Tuhan juga selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Yosua pasal 1 ayat 9, 1 sampai 9 ini menerangkan bagaimana penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua untuk dia bisa melakukan semuanya. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak Yosua. Tuhan memberikan kehidupannya untuk Yosua melakukan setiap perintah dan juga tanggung jawabnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa mati, Musa mempersiapkan Yosua. Sehingga sungguh apa yang sudah dipersiapkan ini menjadi kenyataan. Karena apa? Dipersiapkan di dalam Tuhan dan dikukuhkan di dalam Tuhan. Dan kita percaya ketika kita dipakai oleh Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita Yes, we can. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa dan dapat melakukan semua ini. Yang pertama adalah kepastian Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan berjanji, Tuhan menepati. Tuhan mengatakan, maka Tuhan akan menggenapi. Maka Yosua tidak perlu ragu, Yosua tidak perlu gentar, Yosua tidak perlu kecut untuk menghadapi semuanya. Karena apa? Kepastian Tuhan menyertai kehidupan Yosua. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan sudah memberikan kepastiannya untuk menyertai kita, apalagi yang kita mau khawatirkan. Segala perkara Tuhan dapat tanggung di dalam setiap kehidupannya. Ya. Oleh karena itu, yang pertama saya katakan sekali lagi, kepastian Tuhan menyertai hidup kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian Tuhan ini? Kalau hati kita gundah gulana, kita tidak percaya akan Yesus, kita ragu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan kecut dan tawar hati. Kepastian Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaminan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menjamin hidupnya.
Kamu jangan takut, saya akan menyertai kamu. Saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan menjamin hidupmu dari segala mara bahaya. Ya, Tuhan menjamin hidup kita luar biasa. Kalau Tuhan sudah menjamin, ini kan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti tidak ada lagi kegantaran, tidak ada lagi kekhawatiran yang harus kita alami. Asalkan kita teguh hati kita, kuatkan hati kita, melangkah bersama dengan Yesus, melangkah bersama dengan Allah, memprioritaskan Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka Allah berjanji, saya menjadi jaminan untuk apapun yang kamu lakukan. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus, ya, luar biasa Allah kita. Dia mau menjadi jaminan atas kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan minta untuk kita bisa dapat melakukan, atau yes, we can. Yang ketiga, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara hanya kuat dan teguhkan hatimu, ini artinya kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang teguh kepada Allah yang hidup, Yesus yang hidup. Karena apa? Dia adalah sumber segalanya. Maka dikatakan hanya kuat dan teguhkan hatimu. Walaupun hati kita sering gundah gulana, hati kita sering khawatir, hati kita sering bertanya, betul nggak pernyataan Tuhan? Tapi Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita. Dia juga mengingatkan kepada Yosua, hanya kuat dan teguhkan hatimu. Maka itu yang diminta oleh Tuhan, sehingga kita bisa melakukan semua itu. Yes, we can. Ya, iya, kami dapat melakukannya karena Tuhan menyuruh kita semua. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa melakukan semuanya itu, yang paling luar biasa adalah Tuhan minta, Allah minta, jangan melupakan atau ya meniadakan firman Tuhan. Jangan melupakan atau mengatakan firman Tuhan, atau menjelaskan Taurat Tuhan itu siang dan malam, merenungkannya dalam setiap kehidupan kita. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu luar biasa Bapak Ibu. Berarti tidak ada jedanya dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita harus lakukan itu, karena hanya itu yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan melupakan memperkatakan ya Taurat ini siang dan malam, firman Tuhan ini siang dan malam. Haleluya. Saya percaya kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sanggup melakukan semuanya. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada kita, sehingga kita bisa berkata, yes, we can. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.